Iya. Nah, boleh nih teman-teman datang ke Clinic Stability Center. Kita bisa liatin kenapa. Karena kita tahu nih kurang lebih muka kalau enak lihat tuh mesti apa sih? Pertama kan biasa mesti simetris biasanya. Simetris, iya. Terus mesti proporsional. Baik. Jadi lebih enak dilihat. Kita tahu nih rasio muka yang golden face ratio yang bagus tuh kayak gimana. Kita ada nih ilmunya gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan itu semua. Karena walaupun ada pepatah don't judge by its cover, tapi kalau covernya aja nggak benar, kita belum tentu mau tahu isi bukunya apa. Jangan menyentuh bilangnya, melihat pun kayaknya not good looking, mungkin gitu ya. Viewer Ngaco, halo. Aduh, Viewer Ngaco kali ini akan dimanjakan dengan berbagai informasi yang luar biasa tentang kecantikan, kegantengan, pokoknya untuk semua yang baik-baik tentang wajah dan penampilan. Kali ini saya dengan Dr. Rudy, spesialis dari contouring face, face contouring. Dr. Rudy apa kabar? Baik, Bu Nelly. Terima kasih banyak buat waktunya. Yes, Dr. Rudy Adiputra. Beliau yang akan nanti banyak berbincang-bincang kita ya dok ya. Mulai dari ringan sampai yang teknis, nanti Viewer Ngaco akan dipuaskan dengan informasi. Bagaimana sih supaya kita tampil ganteng, tampil gagah, tampil fresh ya dok ya? Tampil cantik juga. Tampil cantik juga tentunya. Tampil happy. Happy, iya karena kan kalau sudah penampilan oke, pasti tentunya pede, menambah pede. Benar banget. Nah saya tadi sebelum ini bertanya-tanya dengan Dr. Rudy itu kenapa dia mengambil anti-aging medicine itu supaya katanya lebih pede gitu Viewer Ngaco. Jadi mungkin langsung saja Dr. Rudy ini dari Insta Beauty Center. Ada 4 cabang ya dok? Ya benar banget. Ada 4 cabang. Jadi, ada di mana aja dok? Jadi kebetulan klinik kita sekarang udah tersebar di Jabodetabek nih. Jabodetabek. Kita ada di Senopati, di Pasar Baru, di Gading Serpong juga, sama di bentar lagi ada di Pakubuwono. Wow, keren banget ya. Dok, servis yang diberikan oleh Insta Beauty Center ini apa aja yang bisa ibaratnya nanti misalnya kayak saya, apakah harus konsultasi dulu, oh butuhnya ini, biasanya seperti apa sih? Atau bisa by call center atau seperti apa pelayanannya? Ya, pelayanan kita biasanya tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian nih. Apa yang teman-teman butuhin, biasa itu dulu yang kita kerjain. Tapi kita lihat juga perlu apa enggak, cocok apa enggak di teman-teman. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maksudnya apa? Ujung rambut kita misalnya yang rambutnya tipis, kita ada nih treatment. Bikin lebat. Bikin lebih lebat. Untuk yang wajahnya nih kurang simetris, nah kita bisa bikin wajah lebih simetris. Untuk misalnya yang punya bulu-bulu nih dari ketiak sampai bulu kaki, nah kita bisa ada penghilang bulu yang biar nggak tumbuh lagi. Jadi seperti itu kurang lebih treatmentnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang mageran gitu, tapi pengen kurus, cita-citanya langsing, ada juga treatmentnya. Tapi semua itu all about chemical, dok? Nah, itu kita tidak all about chemical. Kita bisa ada chemical, kita bisa juga ada devices. Ya, device. Jadi pakai alat-alat. Jadi yang buat teman-teman yang nggak suka nih tubuhnya dimasukkan sesuatu, disuntikan sesuatu, kita ada yang pakai alat. Termasuk slimming pun kita ada yang pakai alat. Misalnya setrika wajah, HIFU, hilangin bulu ketiak, pakai EPL, setrika. Dan kayaknya kalau EPL tuh agak gosong-gosong ya dok ya? Ada bau gosong-gosong ya? Ada bau gosong-gosongnya dikit, tapi tapi lebih alami ya? Iya. Ya anggap aja lagi mengikat barbecue lah ya. Oh ternyata luar biasa ya. Di Insta Beauty ini ada yang non chemical juga, bisa mempercantik diri tanpa chemical. Kira-kira pelayanan treatment apa saja yang non chemical tadi? Nah, yang non chemical mungkin kita mulai dari wajah dulu ya. Dari wajah itu ada yang namanya HIFU atau High Intense Focus Ultrasound, di mana gelombang ultrasound kita fokusin menciptakan suatu energi panas sehingga dia bisa merasa kolagenisasi di wajah. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat lifting. Ada juga LIFU. LIFU itu turunannya.
Lipo itu dia fungsinya buat apa? Fungsinya buat menghilangkan lemaknya atau melelehkan lemaknya. Terus habis itu ada juga yang namanya, kalau di body kita punya namanya cool sculpting. Cool sculpting itu adalah dengan kita membakar, kan lemak kan biasa dibakar ya. Dibakar, ha? Nah kalau ini tidak dibakar tapi didinginkan. Jadi kalau sel lemak itu kita bisa matikan atau kita bisa bunuh dengan cara dipanaskan suhu tertentu atau didinginkan sampai suhu tertentu. Itu ada didinginkan namanya, kalau lemak itu bukan malah beku ya, Dok? Nah, namanya akhirnya apoptosis, kematian sel. Jadi selnya jadi mati, mencut, mengkerut. Kayak ibaratnya tadi ya, misalnya anggur segar itu kan hidup, tapi begitu di frozen kecil-kecil lama-lama kayak kisut gitu ya. Nah itu mati, selnya mati. Sel yang mati itu nanti akan dimakan sama sel makrofag atau sel yang memakan sel-sel tubuh yang sudah mati. Nanti dikeluarkan lagi baik lewat urin, BAB dan lain sebagainya, keringat. Untuk tubuh tentunya ini ya, seperti itu ya. Itu yang devices tuh. Jadi kurang lebih alatnya seperti itu. Ada juga yang buat wajah yang teman-teman merasa, aduh kok jerawatan banget dan lain sebagainya. Nah, ada kita laser khusus buat jerawat. Biar apa? Biar jerawatnya cepat kering. Terus kita targetin juga si kelenjar minyaknya. Kelenjar minyaknya kita tembakin laser, jadi kelenjar minyaknya menciut. Kalau kelenjar minyaknya menciut, otomatis kan minyak produksi sedikit, jadi tidak ada lagi jerawat. Ada juga yang wah pengen glowing nih, gitu, pengen glowing. Nah, bisa glowing juga, tanpa masukin alat-alat ke dalam tubuh misalnya. Itu kita bisa pakai laser. Biasa laser yang lagi hit sekarang adalah pico laser, di mana memang daya glow-nya itu sangat bagus sekali dan downtime-nya minimal sekali. Karena kalau dengan pico, ibarat pico itu adalah satuan ini ya, satuan unit di mana kan ada nanosecond, millisecond, terus picosecond. Picosecond nih paling cepat nih. Jadi langsung ke cepat. Efek panasnya nggak ada, jadi downtime-nya minimal, cerahnya dapat. Jadi yang targetnya adalah, kalau pico dia targetnya adalah sel-sel yang namanya melanin atau melanosit, di mana sel pigmen kulit. Targetnya di situ, dia selnya memecah, jadi kan lebih cerah wajahnya, seperti itu. Wow, keren. Dok, untuk yang lazim datang untuk yang menggunakan fasilitas seperti tadi sih, ada batas usianya nggak sih? Kan kayaknya usia-usia masih remaja kayaknya belum tentu butuh seperti itu karena sel mereka masih bagus. Atau pendapat saya salah, tolong disempurnakan. Lalu ada batasan usia nggak yang dokter sampaikan tadi menggunakan semua treatment yang non-chemical tadi? Untuk batasan usia sebenarnya itu hampir relatif tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada benda atau zat-zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi relatif semuanya itu baik-baik saja atau aman-aman saja. Cuma memang kalau pada saat yang lagi hamil, nah itu mungkin kita bisa kasih saran menunda iya, itu. Karena kenapa? Karena kita memang belum ada pembuktian secara ilmiah gelombang-gelombang tersebut bisa mempengaruhi, tapi ada lebih baiknya kan kita safety first. Karena tadi kan kayaknya ada gelombang elektromagnetik juga yang harus dipakai, dan itu takutnya lasernya juga mempengaruhi janin takutnya ya. Walaupun tidak, sampai saat ini belum ada penemuan bahwasanya dampak dari sini tiba-tiba anak mengalami gangguan gitu ya. Oke, baik Dok. Lalu yang treatment lain, Dok, selain tadi kan ini kita membedahnya tuh dari sisi yang paling safety dulu. Nah, lalu ada lagi kan tentunya ada banyak tentunya treatment yang ada di Insta Beauty yang dilayani oleh Dr. Rudy sendiri. Sekarang mungkin lebih mempercantik wajah, mulai dari yang namanya juga contouring ya, bisa dimasukkan benang, bisa juga melalui filler. Nah, sekarang yang lain. Treatment lain yang ada fasilitas yang nanti viewer ngaco akan datang ke Insta Beauty, itu fasilitas apa saja sih yang diberikan dan treatment apa saja yang mereka bisa dapatkan? Nah, bisa banget nih. Ini misalnya buat viewer ngaco yang kalau jerawatan ngaco juga tuh, jerawat dipencet ngaco kan. Betul gatel, Dok. Iya kan, jerawat dipencet tuh ngaco tuh. Iya. Kayak yoga, Dok, sama gimbal itu kalau lagi bengong suka mencet-mencet gitu. Gimana, Dok? Nah, itu akhirnya jadi bopeng, ada atau nama kita sebut acne scar.
Ya kan sebenarnya kan kalau jeruk kan yang dipecat ngaco tuh, Ngaco, apalagi betul, kalau nggak betul. steril atau nggak bersih. Betul. Wah, Ya bisa kan? Jadi kemana-mana akhirnya ya, jadi Dok? bopeng-bopeng tuh, mukanya Bopeng-bopeng. jadi kayak kawah bulan gitu ya. Nah, iya kita harus reboisasi istilahnya. Reboisasi. Harus reboisasi. Kita ada treatment-treatment tertentu tuh. Baik, Contohnya seperti derma roller. Oke. Derma roller jadi ada jarum tipis. Aha. Kita sengaja buat perlukaan biar apa? Biar si jaringan parutnya atau jaringan bawahnya itu dia istilahnya ke subsisi gitu. Atau dia jaringan parutnya itu diabrasikan. Nanti habis itu kita masukkan serum, serum growth factor, biar nanti dia ada penumbuhan lagi, reboisasi lagi. Reboisasi. Ya, reboisasi kulit nih. Perbaikan ya, penumbuhan kembali sel-sel di dalam ya. Iya. Baik. Atau kita bisa yang teknologinya lebih advance, misalnya kita pakai namanya CO2 laser. Di Insta Beauty kebetulan alat CO2 laser kita gabungin juga dengan laser erbium, di mana selain bisa untuk membuat scar bagus, dia bisa rejuvenasi juga. Alat kita dari Italia nih kebetulan. Jadi biasa laser nembak CO2 sendiri, jadi bopeng-bopeng, jadi kayak ada titik-titik kecil gitu. Habis itu erbiumnya sendiri, kayak biar rejuve. Tapi dengan alat kita 2 gelombang ini langsung jadi satu tembakan, jadi lebih simple. Dan ibaratnya hasilnya juga lebih maksimal, lebih bagus, tidak perlu nunggu dulu. Apa sih rasanya, Dok? Itu biasanya kalau dimasukkan atau ditembak dengan mungkin beberapa alat tapi dijadikan satu, itu biasanya rasanya apa? Ada energi panas atau apa? Yang umum adalah kita berasa agak panas, tapi relatif masih cenderung bisa ditolerir. Aku sendiri karena mungkin udah biasa juga, aku tanpa anestesi gitu, jadi langsung aja. Tapi memang prosedur di klinik kita kasih krim anestesi dulu, buat mengurangi sensasinya lah. Baik. Dan pasti juga lebih nyaman. Tapi kalau kebanyakan nih yang udah pada biasa-biasa, nggak usah di anestesi ya. Langsung hajar aja juga oke banget. Tapi perih gatal itu pasti ada ya, Dok ya? Meskipun di anestesi pun itu rasanya masih tetap ada sensasinya. Sensasinya minim banget. Minim banget. Kalau gatel sih enggak sih. Mungkin ke arah panasnya Panas aja. Panasnya. Oke. Biasanya itu. Dok, jangka berapa lama sih misalnya tadi kayak orang-orang yang jerawatan ini untuk mereboisasi itu misalnya disuntikan kolagen atau apa atau serum ke dalam untuk menumbuhkan kembali supaya yang tumbuh ini yang hijau bukan yang bopeng misalnya gitu kan. Itu berapa lama dia untuk melakukan treatment ulang? Seperti yang kita tahu bahwa kulit itu dia regenerasi antara 21 hari sampai dia 30 hari. Jadi ya baik pengulangannya itu ya kurang lebih 1 bulan aja lah. 1 bulan atau aman 1 bulan. Biar kita berikan kulit untuk kesempatan untuk dia regenerasi dulu, baru nanti kita manipulasi lagi. Baik dengan tadi derma roller atau bisa subsisi atau bisa tadi benar yang Mbak Neni sampaikan, bisa juga yang suntik-suntikan tuh tadi salmon DNA. Iya, betul. Yang sekretom atau stem cell. Tapi tetap di si Insta Beauty itu tetap ada juga yang stem cell, suntik apa namanya itu sel salmon ya gitu ha. DNA salmon atau orang tahu sekarang sperma salmon gitu ya. Ada, kita ada. Oke. Lengkap lah sebenarnya. Tadi kan dokter dari awal sudah bilang mulai dari atas kepala sampai ujung kaki semua treatmentnya dapat gitu. Berarti one stop service untuk kecantikan gitu ya, Dok? Betul banget. Berarti gini, ini kan tadi yang dokter sampaikan itu kayaknya yang indah-indah, yang baik-baik gitu. Kira-kira mungkin Via Rengaca juga pengen tahu, ibaratnya setelah kita risiko-risiko lah bahasanya, risiko-risiko yang selama ini apa aja sih yang setelah 9 tahun lah dokter berkecimpung di dunia derma ini ya, anti aging medicine ini ya. Selama 9 tahun itu pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan ke Via Rengaca kira-kira lebih, tentunya sebagai seorang pemilik harus harapan dan memang pengennya juga yang berhasil-berhasilnya saja gitu. Betul. Tapi risiko-risiko yang selama ini dokter alami di dalam proses ini apa aja sih, Dok, yang bisa dibagikan ke Via Rengaca kita? Ya. Risiko yang paling sering terjadi itu adalah pasien jadi sering ngaca.
Tapi karena cantik ya, dong, pede gitu ya. tapi memang kita edukasi ke pasien nih. Baik. Setiap tindakan medis apapun itu tindakannya pasti ada resikonya, mulai dari yang minimal sampai yang parah atau berat banget. Bentar dulu, Fior, ngaca terkesan serius ya dokternya. Tapi lihat dong, resiko-resiko yang hampir sebenarnya jadi sering ngaca. Iya. Itu karena dia penasaran terus yang lihat udah gimana gitu. Oke, lanjut dok. Bisa ngaca ya. Nah, yang paling kecil apa? Yang paling kecil adalah ya ibaratnya kayak suntik-suntikan tadi, terima suntik-suntikan. Kalau terima suntik-suntikan, ya kita diambil darah aja kadang-kadang suka biru, lebam, bengkak dan lain sebagainya. Itu yang paling minimal. Baik. Tapi yang paling jeleknya apa? Paling jeleknya mungkin kalau salah penyuntikan, misalnya botok salah penyuntikan. Baik. Tadi pengen matanya kebuka jadi matanya agak turun gitu. Matanya jadi turun sebelah atau tadi senyumnya simetris, senyumnya jadi miring sebelah. Itu kalau botox. Kalau filler bahkan parahnya bisa sampai menyumbat pembuluh darah. Akibatnya apa? Kalau tidak menyumbat pembuluh darah, itu nanti jaring sekitar jadi mati. Jaring sekitar mati. Kalau amit-amit jaring sekitar yang mempendarahi ke area tertentu, misalnya ke bagian mata, itu bisa sampai kebutaan. Makanya harus benar-benar cari yang injektornya itu paham anatomi dengan sangat baik dan tekniknya juga baik, dan penggunaan produknya juga baik. Dan selama 9 tahun existing belum pernah mendapati kasus seperti itu ya dok? Puji Tuhan di Stability Center belum ada yang namanya yang tadi kita sebutnya nekrosis atau kematian jaringan. Nekrosis itu jaring tersumbat kematian ya. Betul, jangan belum ada ya, kalau belum ada kita akan jangan sampai ada. Jangan ada ya. Karena memang ditangani oleh dokter-dokter yang ahli, sudah berpengalaman tentunya ya dok ya. Dan dokternya juga, baik dokter maupun pasien, kita edukasi. Baik. Dokternya harus tahu nih, kalau tanda-tanda penyumbatan awal itu seperti apa, kita harus tahu, dan kita edukasi pasien juga. Nih loh ya, kalau misalnya tanda-tanda seperti ini, contohnya misalnya ada jaringan tiba-tiba yang area disuntikan tiba-tiba pucat. Nah, ini ada indikasi nih. Kenapa nih kok bisa pucat? Atau kita misalnya dokternya tiba-tiba lihat pucat, terus dilakukan tes penekanan. Ibaratnya kayak kuku jari nih, kita kan merah nih awalnya kita tekan jadi putih, gitu, kan? Kita lepas, kan merahnya cepat nih, kurang dari 2 detik. Nah, kembali ke Pirelli tes, ya kan, tes refill. Jadi, nah kembali lagi kurang dari 2 detik. Nah kalau ditekan, set kok balik lama. Nah ini tanda-tanda nih, berarti mungkin ada penyumbatan nih, atau mungkin lebih parahnya lagi, kalau sudah ada yang namanya kayak sakit atau kesemutan yang terus menerus. Kenapa? Karena kalau kita kayak ditekan atau dicubit terus-menerus kan sakit gitu. Nah itu udah lebih parah lagi, itu dalam beberapa jam. Tapi kalau udah yang dalam beberapa hari, misalnya besoknya ada tanda-tanda, mungkin dia jadi kayak jaringan sekitar itu ada kayak bula-bula atau ada gelembung kecil seperti itu. Jamur gitu ya? Dia bukan jamur sih, lebih ke arah udara yang terperangkap nggak bisa keluar karena jaringannya mati gitu ya, nggak bisa mengalir. Jadi dia, dan terus makin lama kok makin hitam, malah bisa yang paling parah jadi kayak koreng gitu. Jadi, nah itu udah kematian jaringan. Nah itu yang ibaratnya terlambat diketahui, itu komplikasi justru ya. Jadinya kita harusnya bisa menangani dengan langsung, nanti kedepannya dia bisa sembuh sempurna. Kadang-kadang kalau udah seperti itu jadi ada defek. Jadi ya tadi kembali lagi kayak jerawat aja dipencet jadi bopeng, cekung. Ini sama nanti juga, jadi jaringannya bisa ya jadi cekung atau jadi apa. Nah berarti atau di Insta Beauty ada problem solvingnya untuk itu. Ibaratnya kan yang selama ini kan datang dengan keluhan yang biasa, ternyata pas dideteksi lebih dalam ternyata keluhan yang kesemutan berkepanjangan, terus dipencet ternyata nggak langsung kembali lagi. Nah, justru mereka datang dengan persoalan yang itu. Ada problem solvingnya di tempat dokter, dok? Nah, beberapa memang ada yang datang seperti itu. Jadi, ya kalau misalnya tidak urgent, maksudnya atau dokternya masih dalam batas yang dekat, dokter yang menyuntikan dalam batas yang dekat, kita refer ke dokternya lagi, karena mungkin yang lebih tahu tentunya kan alur lainnya. Alur dan lain sebagainya. Tapi kalau urgent dan memang butuh penanganan segera,
di Instabeauty bisa. Kita bisa bantu tangani karena kita ada anti fillernya, kita ada. Oh, berarti yang tadi justru persoalan tadi tuh ada antinya juga, bukan ditolak ya dok ya. Ibaratnya sudah ada indikasi ini tadi ada beberapa indikasi, mulai dari kesemutan yang berkepanjangan dirasakan, terus ada kayak semacam gelembung-gelembung yang oksigen tidak keluar, alirannya tidak keluar. Itu bukan ditolak, justru diambil dengan dapat treatment yang lebih tentunya ya dok ya. Ya, jadi kita mengatasi pertama yang akarnya dulu. Berarti kan sumbatnya itu harus kita rilis dulu. Jadi kita kasih misalnya kalau yang filler kasus ini ya kita kasih anti filler. Nanti kalau misalnya akhirnya penyembuhannya kurang maksimal, kita suntikan misalnya sekretom atau stem cell biar nanti tidak ada defek. Iya. Jadi ya lebih ke arah situ. Tapi kalau bisa ke arah preventifnya. Baik. Oke, dok. Pasien yang atau konsumen yang pernah datang yang dengan persoalan terberat itu seperti apa kasusnya? Kalau pengalaman yang sudah ada di Instabeauty Center. Kalau yang terberat itu kasusnya itu biasa yang ini ya, yang pengen cepet hasilnya tapi tidak mau downtime-nya, ibaratnya, dok saya mau muka emang misalnya wajahnya udah turun nih berat sagging gitu ya, terus dok 3 hari lagi anak saya mau nikah, saya mau semua kenceng, nggak mau ada ini, bisa nggak? Bisa sih bisa, cuma kan ada resiko di mana tadi semua ada resiko, mulai dari yang ringan tadi bengkak, kan bisa aja jadi bengkak. Lifting sih lifting tapi agak bengkak gitu. Jadi yang lebih ke arah yang kita main dengan waktu ibaratnya. Betul. Walaupun kita instan betul, misalnya pasien masuk datang set keluar langsung bagus misalnya. Kalau bibir, wah bibir tadi tipis, set keluar bagus. Nah, tapi kan bisa ada kemungkinan juga dia bengkak. Iya. Gitu. Padahal dia mau ke pesta misalnya malam ya. Gitu. Nah, itu kan jadi resiko sebenarnya. Resikonya bukan resiko medis tapi resiko ditanyain orang. Iya, betul. Karena dia pastinya kan akan mengalami, karena ini kan perlu waktu ya. Dok, semua treatment itu perlu waktu. Bahkan seperti suntik saja ada seperti lebam gitu ya. Jangankan yang di face contouring ya gitu. Betul. Hanya diambil darah saja memang itu akan ada kebiru-biruan seperti itu. Nah, untuk treatment misalnya satu treatment nih, ada orang sibuk, pejabat datang, hitungannya dia datang pengerjaan misalnya, ada batasan pengerjaan tersingkat di Instabeauty berapa jam, mungkin kayak setrika atau mungkin pasang benang seperti itu? Bahkan kalau filler di area simpan gitu atau botox itu 15 menit aja udah bisa dilakukan. Jadi kan kita cuma bersihin wajah, habis itu kita marking, kita area mana yang mau disuntikin, kesuntikin itu 15 menit juga udah kelar. Botox tuh misalnya botox, tadi nggak mau dahinya ada kerut, nggak ada keriput. Dalam waktu 15 menit disuntikin, nanti 2-3 hari udah langsung ada keriput. Atau misalnya ya, dagunya pendek nih misalnya. Yang dikit gitu ya. Itu mungkin 5-10 menit juga udah kelar seperti itu. Oke. Nah, tapi itu bisa langsung ke acara lagi orang yang nggak harus. Kalau kayak gitu-gitu bisa langsung ke acara. Yang nggak bisa adalah ibaratnya yang nanti ada yang bengkak dulu dan lain sebagainya. Itu kita kasih tahu, kita himbau atau kita kasih edukasi. Kita kasih edukasi, kemungkinan ada bengkak, tapi dia mau ke acara sih pilihan dia bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Gitu. Jadi dia ngerasa di banyak pertanyaan kenapa. Betul, gitu ya. Tapi nggak semua pasien itu mengalami komplikasi seperti itu. Kembali lagi, ada yang mengalami komplikasi, ada yang enggak. Ada yang komplikasi berat, ada yang ringan. Nah, ada juga yang di benang hari ini nggak bengkak, besok nggak bengkak, dan seterusnya nggak bengkak, ada. Gitu. Ada yang filler bibir dari awal sampai dia selesai nggak bengkak, ada juga. Jadi nggak masalah gitu. Ada yang botox disuntikin sama sekali nggak ada biru. Banyak ya. Karena memang nggak semua orang, kalau memang tipikal kulit saya dok, ibaratnya disuntik itu pasti memar dulu 2-3 hari baru hilang. Gitu. Dan itu lazim ya dok ya, bukan sesuatu yang menjadi waduh dampak negatif dan lain sebagainya gitu. Oke, tadi kita kan sudah dapat dampak positifnya dan dampak negatifnya. Sekarang mungkin gini dokter bisa sampaikan ke viewer ngaco pemirsa kita, misalnya edukasi untuk hidup di dewasa ini kan kita sudah tidak ada lagi yang
tidak tanpa sentuhan, apalagi public figure, apalagi orang-orang yang memiliki bertemu dengan orang lain. Ada himbauannya nggak sih dok kira-kira supaya tampil cantik tuh seperti ini, supaya tetap tampil fresh itu seperti apa gitu, perawatannya tuh harus berapa bulan sekali misalnya, seperti itu, boleh dok sampaikan? Oke, jadi buat teman-teman ngaco nih. Baik. Ngaconya cukup di ini aja, ngobrolan ala Indoposko. Kalau untuk face jangan ngaco. Face jangan ngaco, gaya hidup jangan ngaco. Baik. Yang paling penting adalah dari sebelum treatment estetik, yang paling penting adalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi harus gaya hidup yang sehat. Di mana makanan harus kita jaga, makanan yang kalau bisa yang clean food, yang real food. Baik. Terus habis itu kalau teman-teman mau detox, kalau bisa juga pakai intermittent fasting biar semua bisa, racun-racun semua bisa keluar. Iya. Jadi dari situ dulu. Jangan lupa juga olahraga atau aktivitas fisik. Kenapa? Dengan kita olahraga atau aktivitas fisik, otomatis jantung itu heart rate-nya kan meningkat, jantung meningkat, heart rate meningkat. Berarti peredaran darah lebih lancar. Baik. Peredaran lebih lancar, makanan yang tadi bagus kita makan. Itu bisa nutrisi terserap sampai ke bagian paling luar, yaitu terutama kulit. Kulit kan paling luar. Baik. Yang dikasih makan biasa organ dalam dulu. Nah, jadi exercise juga harus diperhatiin. Jangan lupa tidur yang cukup juga. Baik. Kenapa tidur yang cukup? Karena kita tahu pada saat kita tidur itu baru proses regenerasi terjadi. Betul. Kalau kita tidak tidur, tidak istirahat, kapan dia regenerasinya ya? Regenerasinya, kasih dia kesempatan regenerasi yang baik. Apabila belum mencukupi, baru kita kasih suplementasi. Dan apabila usia sudah beranjak, ibarat 40 tahun ke atas, 45 ke atas, atau mau pre-menopause, pre-andropause, mungkin perlu teman-teman pertimbangkan juga untuk yang namanya hormon replacement terapi, di mana kadar hormon teman-teman tuh nggak seimbang. Jadi kayak ada aja yang dikeluhkan. Nah, itu bisa kita support, kita seimbangkan lagi hormonnya. Termasuk di Insta Beauty Center ini ada juga berarti orang yang menopause yang cairan-cairan itu ya dok? Ada suntikan kolagen apa gitu namanya? Suntikan, justru suntikan untuk menumbuhkan. Kita ada kayak ya suntikannya itu suntikan hormon. Hormon. Jadi misal pengganti testosteron atau pengganti estrogen atau pengganti human growth hormone (HGH). Atau masih bisa merangsang? Itu suntikan merangsang supaya tumbuh lagi gitu? Ya, suntikan itu dia hanya replacement. Replacement. Kalau mau yang merangsang, ada yang namanya stem cell. Iya, stem cell. Jadi itu yang itu replacement juga, tapi bisa juga merangsang, atau sel terapi kita sebut istilahnya. Sel terapi itu yang bisa merangsang. Nah, yang terakhir baru nih teman-teman yang merasa, wah aku udah ngelakuin semuanya, badan udah sehat segala macam, tapi aku mau apa yang bisa aku maksimalin nih, misalnya dari badan aku atau dari muka aku. Nah, boleh nih teman-teman datang ke klinik Beauty Center, kita bisa liatin. Kenapa? Karena kita tahu nih kurang lebih muka kalau enak lihat tuh mesti apa sih? Pertama kan biasa mesti simetris biasanya. Simetris, iya. Terus mesti proporsional. Baik. Jadi lebih enak dilihat. Kita tahu nih rasio muka yang golden face ratio yang bagus tuh kayak gimana. Kita ada nih ilmunya gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan itu semua. Karena walaupun ada pepatah don't judge by its cover, tapi kalau covernya nggak benar, kita belum mau tahu isi bukunya apa. Jangan menyentuh bilangnya, melihat pun kayaknya not good looking mungkin gitu ya. Bener. Tapi dok, tadi yang saya tertarik, kita kan disuruh berolahraga nih. Kalau misalnya kayak tanam benang itu, apakah boleh melakukan olahraga yang agak berat, lari atau angkat berat? Karena kan ketarik-tarik gimana? Ada kriterianya? Kalau habis tanam benang itu kita anjurkan memang mungkin 2 hari aja istirahatnya. 2 hari aja istirahatnya. Kenapa? Karena mungkin masih ada bekas lubang masuknya benang itu yang belum ketutup. Kita takutnya itu pada saat olahraga itu teman-teman megang terus megang. Iya. Karena itu mencegah biar nggak terjadi infeksi. Lebih ke infeksi ya. Kalau saya malah berpikir takutnya kalau angkat berat misalnya itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh karena benang kita saat ini kita pakai adalah
benang yang terkuat di dunia, di mana satu benangnya itu bisa mengangkat hingga 4,5 kilogram daging. Oh. Jadi teman-teman kalau juga, ya? mungkin mau coba, boleh teman-teman bayar benangnya, kita kasih bawa pulang, teman-teman tusukin benangnya ke daging, itu bisa diangkat tuh 4,5 kilo. Luar biasa tuh. Ya. Jadi muka kita kan nggak ada seberapa. Nah, iya. Oke, masih aman lah ya. Jadi mau gimana kita dia paling lebih ke arah supaya tidak iritasi, nggak boleh dipegang infeksi, supaya tidak dipegang-pegang. Lalu itu yang tanam benang. Bagaimana dengan yang suntik? Misalkan suntik kolagen, suntik silikon dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman ke klinik kecantikan, aku saranin tanya dulu produk yang dipakai apa, apakah ini aman dan memang medical grade dan sudah ada alkes atau BPOM-nya. Baik. Jadi kalau misalnya silikon itu tidak boleh lagi disuntikan ke wajah. Iya. Yang boleh dimasukkan itu adalah silikon padat, misalnya ke payudara. Tapi silikon cair itu sudah tidak boleh lagi dipakai. Ya. Dan ada larangan resminya, Dok? Larangan resminya ada. Ibaratnya kalau kita masukkan sesuatu ke tubuh, entah itu Mbak Nelly aja beli obat aja kan ada tuh BPOM-nya atau Iya. Nah kalau misalnya di filenya atau di ininya nggak ada tulisan apapun, kan berarti dia tidak legal atau tidak resmi atau tidak bisa digunakan di Indonesia. Berarti kan memang ada potensi berbahaya, tapi bisa juga belum tentu berbahaya. Betul. Kalau sudah ada yang sudah pasti lebih pede lah kita menggunakan. Atau misalnya gini, Dok, kita suntik dagu misalnya atau suntik hidung biar lebih mancung, tapi kita exercise daily-nya itu kita olahraga. Karena kalau orang yang sudah terbiasa olahraga, nggak olahraga 2 hari itu rasa badannya berat. Nah ketika disuntik itu tadi, apakah dia boleh melakukan jalan, jogging atau? Setelah selesai pun sebenarnya kalau masuk filler benar dan sebagainya, boleh langsung olahraga dengan kriteria harus bersih lah area bekas suntikannya. Oke. Lebih ke kebersihan sebenarnya ya. Dipakai setelah 2 hari dan seterusnya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Memang kalau suntik botox di area tertentu seperti di dahi atau di mata, memang ada larangan, dia tidak boleh tiduran, telentang maupun tengkurap dalam waktu 8 jam ke depan. Karena itu pengaruh tekstur tadi, takut nggak simetris gitu ya? Iya, takutnya nanti si cairan botoxnya itu dia nyebarnya kemana-mana, tidak pada tempatnya. Tidak presisi. Oke, itu berapa lama, Dok, supaya dia nggak boleh tengkurap? Ibaratnya kurang lebih 8 jam aja. Oh ya, nggak berhari-hari ternyata ya. Soalnya udah bebas. Soalnya ada kasus dulu, Dok, sampai booming kemana-mana, ternyata habis operasi plastik ya. Dia bogem-bogem dan lain sebagainya. Tidak akan mengalami seperti itu ya di Insta Beauty Center ya? Diusahakan tidak. Tidak. Artinya Pure Ngaco ada jaminan dari Dr. Rudy Adiputra bahwasanya kalau ketika kita datang treatment ke klinik Insta Beauty Center itu tidak akan ketemu bakpao. Seperti itu ya, Dok ya? Kita meminimalis mungkin. Iya. Oke. Masih mungkin. Yes, oke. Yang datang yang kurang proporsional datang ke bengkelnya menjadi proporsional. Seperti itu. Benar. Yang kurang pede datang akan lebih pede. Bahkan nanti keluar dari klinik Insta Beauty Center rajin ngaca. Iya. Oke, ada closing statement, Dok? Monggo. Kalau dari aku pribadi, semua itu sebenarnya ada obatnya, atau ada treatmentnya. Jadi baik tadi yang masalah proporsional atau misalnya simetrisitas atau bahkan aging. Kayak kita tahu aging itu dimulai dari bagian terluar kulit sampai ke bagian ke dalam tulang gitu. Itu semua tuh ada yang treatmentnya bisa ditreatment. Dari paling atas misalnya kulit kita bisa buat laser, rejuvenasi dan sebagainya. Terus kalau kulitnya keriput itu mungkin karena otot di bawahnya itu kontraksinya terlalu keras yang otot ekspresi. Kita bisa pakai botox biar nanti dia nggak keriput. Terus bagian subkutan atau bagian lemak di bawahnya lagi. Jadi di atas otot, di bawah kulit ada bagian lemak. Misalnya jadi agak cekung atau peot dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa kasih filler atau kita bisa kasih kolagen stimulator karena ibaratnya elastin dan kolagen kulit itu udah berkurang.
Jadi kalau kita biasa umpamakan ranjang, jadi pernya sama busanya itu udah rusak nih. Oh Ini kita perbaiki lagi. perbaiki. Oke. Si kolagen stimulator seperti itu. Memang kalau ke tulang kita agak susah manipulasi, tapi sekarang ada biostimulating agent yang namanya Profhilo yang juga bisa mengatasi itu semua. Jadi memang kalau tua itu pasti kelihatan tua itu pilihan. Betul, keren tua itu pasti kelihatan lebih muda itu pilihan tentunya. Tapi dok, tadi saya pertanyaan kurang. Apakah dari semua treatment yang didapat tentunya boleh nggak panas-panasan? Apalagi kayak saya misalnya tertarik datang ke klinik untuk menggunakan ini. Sementara kegiatan saya itu panas-panasan terus di pinggir laut dan lain sebagainya. Hampir semua treatment bisa panas-panasan, kecuali treatment laser atau treatment peeling atau treatment yang intinya adalah mengabrasi atau istilahnya mengelupas kulit bagian luar. Sebisa mungkin dihindari gitu. Iya betul, karena lebih sensitif kan. Lebih sensitif. Itu. Jadi itu treatment itu kita bisa manipulasi juga. Bisa manipulasi dengan apa? Dengan penggunaan sunblock misalnya. Atau misalnya nggak usah sunblock deh, penggunaan alat pelindung matahari. Pakai topi kah? Atau pakai payung, atau kita berteduh ada matahari. Artinya gini, jangan sampai saya melakukan perawatan dan yang mengubah kehidupan hobi yang selama ini ya dok ya, artinya tidak ya. Jadi meskipun kita datang apapun treatmentnya, tetap kita bisa aktivitas seperti lazimnya, hanya saja nanti ada treatment lain yang akan diberikan seperti itu dok. Betul bang. Ini kurang panjang dok waktu kita nih. Kurang panjang, mungkin nanti bisa dapat di sesi berikutnya. Vira Ngaco bisa dipuaskan oleh edukasi informasi yang akan lebih banyak lagi. Siap. Tentunya sangat berbobot dari Dr. Rudy. Saya yakin teman-teman Vira Ngaco di sana juga bisa akan terus tertarik terus mendapatkan edukasi tambahan lagi dok. Semoga ya. Ke depan kita akan mungkin berbicara yang lebih spesifik lagi dengan Dr. Rudy. Terima kasih dok atas kehadirannya dan informasi yang luar biasa. Terima kasih.